Udah selesai dan sekarang kita lagi sama ownernya ya, Om Yosep. Ya. Nah, Om, gimana hasil dari pengerjaan? Kalau HRV kan kita udah sering banget ngerjain di YouTube kita nih, otomatis ya pengerjaannya sama aja gitu kan. Nah, setelah dengerin hasil suaranya, sesuai nggak dengan ekspektasi yang Om denger gitu? Ya di atas ekspektasi saya. Oh. Soalnya tadinya kan Standar. Ya, standar, begitu diganti ya beda banget sih. Beda banget ya. Ya kelihatan tadi suaranya bisa jalan kemana-mana gitu ya. Ke kanan, ke kiri. Berarti halo BSD City. Kenapa kita bilang halo BSD City? Karena setelah ini bukan halo BSD City lagi, tapi halo Klaten. Bukan gitu Mas? Karena apa? Keliling Indonesia itu Berat, biar aja aja. iya, keliling Indonesia itu berat bro. Oh iya dong. Karena kan AMJ sekarang ini udah bener-bener keliling Indonesia. Kalau kemarin kan masih semi-semi ya, masih setengah-setengah. Nah, ini aja setelah dari BSD City ini hari Sabtu ya, kita langsung jalan ke Klaten. Habis dari Klaten kita langsung tembusin ke Jogja, habis itu langsung ke Ngawi. Udah keliling Jawa, tapi Indonesia dulu kita ya. Oke, kali ini di mobil ini kita dapatnya Honda HR-V lagi, dan konten kita Honda HR-V itu udah banyak banget, dan barang yang kita pakai ya mirip-mirip sebenarnya. Jadi ya di sini kita hanya akan tunjukin proses setelah terpasang aja ya, biar nggak panjang ya. Nah, perangkat yang kita pasang di mobil ini itu sama seperti yang sebelumnya Mas Noval. Jadi yang kita pasang speaker depan itu kita pakai OWF AC 650C. Enggak, AC depan. Kan kita universal. Karena Twitternya kan yang di atas dashboard kan. Tengah baru kita pakai AWH yang Ford Honda yang tipenya AWH 650 koaksial, betul, koaksial. Nah, peredamnya kita pakai CTK, tapi kali ini kita pakainya yang praktik. Jadi varian CTK itu ada 3, praktik, standar pro, dan premium. Tapi kali ini kita pakainya yang praktik karena semua kan tergantung permintaan dan budget daripada konsumen gitu ya. Untuk DSP-nya, nah prosesornya di sini kita menggunakan prosesor terbaru dari Wave tipenya A6. Ini masih hangat, baru, dan ini perdana kita pasang di sini. Tuh. Ini keren lah karena Wave ngeluarin dengan budget yang minim. Harganya tuh cuma 4 juta something. Keren loh ya. Setelah itu untuk subwoofer kita menggunakan punya Crossfire A16XS. Tuh. Nah, jadi Mas Noval, dan ini buat teman-teman juga ya. Jadi kenapa kita itu pakainya ini terus gitu Mas Noval? Karena ya ini sudah terbukti dengan budget ringan tapi kualitasnya itu memang terbukti bagus gitu loh. Nah, cuma ya kembali lagi ya, kalau kita ngomongin hobi ya pastinya hobi itu bukan kita yang menang-menang. Karena kalau udah ngomongin video ya pastinya selalu ada yang diperlukan, waktu ya, biaya gitu ya. Kalau kita ngomong hobi, tapi kalau sekedar asal ini ya banyak. Oke, udah Mas Noval ya, kita langsung aja lihat yang sudah terpasang seperti apa, karena kita nggak bisa lama-lama. Setelah selesai semua setting, kita langsung harus prepare keluar kota. Nah, jadi setelah dibersihin, dan kita selalu bersihin ya, kerapian itu penting, karena kemarin kita sempat ada bikin konten juga ya, itu masangnya asal timpa nggak jelas. Nah, harus dibersihin dulu, bersihin. Kenapa ini kita ulang-ulang? Karena masih banyak yang belum paham kalau peredam itu memang harus bersih dulu gitu Mas Noval. Betul. Nah, setelah dibersihin, kita lihat ke sini Mas Noval. Nah, hasilnya itu akan seperti ini setelah terpasang. Nah, dan yang paling penting adalah perkabelannya ini. Ini kan kabel sentral loh, kabel power window kan semua di sini. Usahakan tuh jangan ditimpa. Nah, yang paling sering terjadi adalah ini tuh ditimpa dengan peredam, akhirnya peredamnya melembung, mudah terkelupas dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sebenarnya dasar banget, tapi
sering terjadi. Iya, sering diabaikan gitu loh. Mungkin pengennya cepat selesai gitu ya, tapi kan kita kan kerja harus memang memberikan yang terbaik buat konsumen, karena mereka mengeluarkan biaya nggak sedikit loh buat pasang peredam, buat pasang audio gitu loh. Upgrade bukan downgrade. Jadi harus benar-benar kayak gini. Terus penggunaan ring speaker ini juga sangat-sangat sangat-sangat diperlukan, karena kita sering banget menemukan ini tuh masih pakai kayu di bor sana sini, padahal sudah banyak yang jual produk-produk untuk pasangan Honda terus sudah ada mobil Honda HR-V ini untuk buat Honda, dan Honda itu kan soketnya bisa dilepas sehingga tinggal aja, sehingga kita nggak perlu merusak ataupun motong kabel original mobil gitu. Di standarin pun bisa. Jadi mungkin hal-hal basic itu, tapi kalau di AMG kita selalu tekan ya bahwa di AMG itu tidak ada potong kabel 100%, kita nggak potong kabel dari pengerjaan kita usahakan seprofesional mungkin. Memang tidak ada yang sempurna karena M kan gitu. Nah gitu. Twitter udah. Nah kalau di Honda HR-V SE ya mau nggak mau kita memang harus bikin tuntutan di situ. Karena memang aslinya memang yang tipe RS itu, cuma karena SE nggak ada ya kita harus mengobati. Betul. Sekarang kita lanjut tengah. Oh ya, tengah ada peredam juga. Nah begitupun area pintu tengah, jadi bukan hanya pintu depan ketika kita shoot kita bikin serapi mungkin, terus yang lain karena nggak di shoot nggak di konten masangnya berantakan, nggak, semua kita masang tetap serapi mungkin, kabel tetap di luar gitu. Apalagi tenaga ahli kita nih walaupun sudah sepuh ya, tuh lihat ya, tapi rambutnya masih kuning tuh ya, tuh cara kerjanya rapi banget, hati-hati dan teliti. Nah udah ada yang tahu belum speaker originalnya Honda kayak apa nih? Kalau mau lihat speaker originalnya ini, makanya kenapa harus diganti, karena terlalu ringan suaranya, jadi kurang ya. Yuk kita mau lihat subwoofer. Kirain powerback. Nah ini adalah Crossfire A16XS. Ini subwoofer ban serep yang mil 10 in, tapi suaranya cukup membuat hati kita bergetar ya, aktif. Dan penempatannya itu tidak mengganggu bagasi, sehingga membawa stick golf, mau bawa stroller atau apapun itu masih aman. Bahkan mau tiduran sini juga boleh kalau mau. Kan gitu. Udah ya. Yuk langsung aja, tunjukin aja. Hajar. Nah ini adalah koaksial AWH 650, jadi memang dirancang khusus buat Honda dan kita tanpa melepas soket originalnya. Jadi tinggal plug. Nah mudah banget. Semudah itu kah pasang audio? Yoi, hanya di AMG ya. Ingat satu hal adalah ketika pasang audio pastikan Anda memilih installer yang tepat. Kita tidak mengatakan bahwa kita paling sempurna, tetapi paling nggak kita sudah sangat-sangat menyesuaikan. Nah untuk prosesor pun kita udah pasang, ini adalah DSP A6, untuknya mungil, hanya sekilan saya aja tuh ya, mungil, tenaga besar, pemasangannya plug and play, simple, kabel rapi. Yang ada input Bluetooth Mas ya? Iya, ini ada antenanya nih. Tuh. Jadi selama ini wave tidak include Bluetooth, yang kali ini ada Bluetoothnya. Mampus nggak lu? Asik, mudah banget. Nah jadi semua sudah kita tunjukin, kita tinggal nunggu speaker depan terpasang. Twitter tadi udah ya, speaker tengah,
Terus sambil nungguin nih kita panggilnya Mbah karena yang paling sepuh nih. Nah, karena kita nungguin Mbah selesai untuk masang peredam tengah dan depan gitu. Oke ya. Apa? Oh iya, sekring. Nah, sekring itu penting dan bagaimana kabel di sekring itu juga penting. Yuk. Nah, sekarang kita sudah di area depan, kita akan tunjukin pemasangan fuse. Sebelum saya tunjukin, kita lihat ini dulu Mas Noval. Nah, ini adalah spiral original mobil, betul ya? Ini spiral original mobil. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat punya AMG. Tuh, sama. Susah bedainnya karena kita tetap pakai spiral dan sekring. Ada sekring, kita ngomong sekring aja. Selang bakar. Ya, head shrink atau selang bakar. Tuh, jadi memang sebuah sistem itu bukan hanya bagaimana suaranya, tapi bagaimana pemasangannya juga, bagaimana kerapiannya, bagaimana sistem itu berjalan dengan baik. Oke, Mas Noval? Oke, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi selain pemasangan peredam pada pintu di bagian plat itu luar dan dalam, kita juga akan menambahkan peredam di trimnya, plastik trimnya ya. Ini pintu depan, kiri dan kanan. Ini pintu depan, kiri dan kanan ya. Kita pasangnya Wavik ini CTK juga. Jadi seperti busa telur, tapi bukan yang ada di pasaran, bukan. Ini dari CTK made in Ukraine. Jadi biar tambah empuk, mantap. Kita install dulu ya. Nah ini teman-teman udah terpasang oleh peredam Wavik dari CTK. Oke. Ya teman-teman lihat ya. Jadi dia ngeredus juga nih dari kebisingan antara plastik trim dengan body. Jadi biar nggak beradu bunyi klotek ya. Kita lanjut pengerjaan lainnya. Oke teman-teman, ini speaker universal Wave AC 650C ya, ini akan kita install untuk pintu depan. Nah ini tetap terlihat OEM ya, karena kita menggunakan ring speaker untuk Honda. Jadi meskipun kita memakai speaker universal, tetap OEM. Kita tinggal pasang trimnya tadi sudah. Nah, akhirnya kita udah selesai dan sekarang kita lagi sama ownernya ya, Om Yosep. Ya. Nah, Om, gimana hasil dari pengerjaan? Kalau HRV kan kita udah sering banget ngerjain di YouTube kita nih, otomatis ya pengerjaannya sama aja gitu kan. Nah, setelah dengerin hasil suaranya, sesuai nggak dengan ekspektasi yang
Om dengar gitu? Ya di atas ekspektasi saya. Oh. Soalnya tadinya kan Standar. ya, standar, begitu diganti ya beda banget sih. Beda banget ya. Ya kelihatan tadi suaranya bisa Jalan-jalan, jalan kemana-mana gitu ya. ke kanan, ke kiri. Berarti suara 3D-nya udah didapetin ya Om ya? Dapat, dapat. Terus suara bassnya yang Om dapat di depan atau di belakang? Bassnya di depan. Bass di depan. Saya coba duduk belakang duduk belakang, suaranya juga enak. Gitu. Enak karena ya? kan tadi speaker tengah juga Kita ganti, betul. Jadi speaker ya. depan dan tengah kita ganti. Nah, tadi pas Om duduk di tengah itu kan kita nyoba lagu yang ada kick drum tuh, dangdeng dangdeng. Itu berasa ya? Kick drumnya itu kayak di depan AC yang di tengah itu. Asik ya? Berarti benar asik ya, berasa ya? Ya sama aja duduk belakang sama depan. Tetap enak ya Om sama ya? aja. Kan tadi apa di belakang tuh bassnya Betul. kemudian apa enggak, ternyata ya enggak. Enggak ya. Padahal subwoofer ada di belakang Om ya. Soalnya ada di belakang. Subwoofernya ada di belakang dan tertutup. Nah, berarti untuk suara kita udah Om ya. Oke. Om udah puas ya intinya ya. Nah, terus menurut Om dengan kondisi ini audio nggak terlihat itu lebih asik atau lebih asik kayak zaman dulu Om yang kelihatan banyak berjejer gitu? Enggak, saya enggak suka. Nggak suka. Berarti lebih oke kayak gini ya? Jadi yang Oke. minimalis lah. Minimalis, Ya kan? betul. Minimalis, tapi Nggak perlu hasilnya terlihat tapi hasilnya. maksimalis. Karena di luar ekspektasi ya? Iya. Oke. Oke. Oke, sip ya. Oke, kawan-kawan, ini Om Yosep sudah sudah puas dengan ini real ya Om ya testimoninya ya. Kita nggak ada settingan, kita nggak ada buat-buat. Nah, kali ini kita langsung pamit ya Om ya, karena kita mau berangkat ke Klaten, Jawa Tengah. Hati-hati di jalan. Siap. Ya. Nanti ada apa-apa kabarin kita Om ya. Siap, sip. Terima kasih. Thank you. Jangan kapok Om ya. Yuk. Oke. Jangan lupa AMJ, Jangan lupa like, mantep. komen dan subscribe.